kalau kita bisa bikin report, tapi kayak kita nggak paham bisnisnya, otomatis report kita nggak akan berguna. Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di Dialog Karir Mekar University yang hari ini kita akan membawakan topik atau judul dengan HR Analytics, jawaban untuk pengambilan keputusan strategis di bidang HR. Nah, kayaknya udah siap belum kalau kita ajak ngobrol nih? Ya, aku siap nggak siap harus siap sih buat teman-teman di sini. Udah banyak Oke banget deh, teman-teman di sini. iya nih soalnya udah banyak banget, sudah ada sampai 122 orang Kak yang mungkin penasaran banget nih tentang pembahasan kita hari ini. Oke, nah mungkin aku masuk ke pertanyaan spesifik nih ke HR analitiknya. Untuk membukanya, sebenarnya tuh apa sih HR analitik itu? Dan kenapa jadi penting kalau misalkan perusahaan tuh butuh si HR analitik ini? Mungkin kalau teman-teman dapat istilah umumnya HR Analytics ya berhubungan dengan proses pengumpulan, analisa, dan pelaporan data-data lah terkait HR gitu. Karena sebenarnya HR Analytics adalah turunan dari Business Intelligence General. Jadi kalau teman-teman mungkin familiar dengan beberapa ads di sosial media, Instagram teman-teman maupun di internet, mungkin kayak ada istilah data analisis. Nah, sebenarnya HR Analytics itu turunan dari data analisis. HR Analytics itu bagaikan seorang dokter yang memeriksa pasien. Jadi kalau Hmm, dokter meriksa pasien kan kayak dia akan ngumpulin data-data pasien kan, kayak betul. lihat penyakitnya, gejala, dan hasil tes laboratoriumnya lah gitu. Mm, mm, Sehingga mm, mm. dari data-data ini kemudian si dokter akan menganalisis nih, kayak untuk menentukan diagnosa dan pengobatan yang paling tepat untuk si pasien tersebut gitu. Nah, Oh, begitu I dengan see. HR analytics gitu. Jadi data-data HR itu dikumpulin sama si praktisi HR ini untuk dianalisa dan supaya dia lebih bisa memahamin berbagai macam metrik seperti kinerja karyawan, tren karyawan, terus mungkin bahkan sampai dampak kebijakan yang diset oleh HR terhadap kinerja Betul. karyawan ke Hmm, perusahaan tersebut gitu. Min data-data ini kan perusahaan kemudian bisa mendapatkan atau membuat keputusan HR yang lebih tepat dan efisien. Nah, di mm, mana kalau mendapatkan apa namanya bisa mengambil keputusan itu kan kayak dia bisa aja meningkatkan kinerja karyawannya. Balik lagi kan ke apa namanya data dari karyawan diolah oleh HR Analytics untuk karyawan. Jadi kayak bisa aja itu meningkatkan kinerja karyawan, kemudian produktivitas. Sampai kalau dari sisi bisnis sendiri, si pemilik bisnis ini dengan adanya HR Analytics, dia bahkan hingga bisa mengurangi biaya, bisa berupa Wah, biaya operasional, rekrutmen, turnover, dan lain-lain. Wah, keren banget. Berarti emang sepenting itu ya peranan si HR Analytics kalau misalkan diterapkan di perusahaan, iya nggak cuma dari sisi, mungkin dari biaya operasionalnya mungkin bisa lebih diturunkan, tapi juga ke ngaruh ke produktivitas karyawannya. Kalau kayak gitu di Indonesia sendiri tuh trennya gimana sih Kak tentang HR Analytics? Apakah memang sudah banyak juga nih gitu ya diterapkan atau gimana nih Kak di Indonesia? Nah, sekarang kan kita ada di industri 4.0 ya. Mungkin kayak industri ini akan terus bergulir lah ya, kayak penetrasi teknologi di Indonesia. Apalagi sekarang di teman-teman lah ya, khususnya di Gen Z ya gitu. Kita kan kayak udah banyak banget solusi teknologi ya. Nah, kesadaran Mm-mm. akan pentingnya solusi digital, teknologi dan kebutuhan akan data itu tuh mempengaruhi banget tren HR. Di mana kalau diproyeksiin dalam waktu dekat ya HR Analytics ini penting banget dan mungkin akan menjadi sesuatu yang krusial di sisi bisnis gitu sehingga ini Mm-mm. jadi salah satu referensi juga nih buat teman-teman kalau misalnya kayak teman-teman mau pertimbangin terjun ke karir peranalitiksan di dunia HR itu demand-nya akan tinggi gitu. Kalau gitu, misalkan nih kan udah tahu ya kita ya HR analytics itu penting dan dampaknya tuh ya signifikan lah ya untuk perkembangan bisnis dan juga ya kepuasan karyawan lah ya istilahnya. Nah yang mau aku tanya Kak, kalau misalkan ada yang perusahaan tuh pengen menerapkan HR analytics, nah kayaknya Kak kira-kira tantangan yang mungkin muncul, plus kira-kira ada nggak sih solusi atau adakah faktor tertentu yang harus ada nih untuk bisa membantu melawan si tantangan itu gitu loh. Aku sempat bikin community di Asia Tenggara gitu, di mana community ini invite only. Jadi kayak aku nggak buka Hmm. community ini untuk umum.
aku hanya invite beberapa VP data atau Chief Data Officer di beberapa company untuk gabung di community aku gitu. Total Wah, dulu ada sekitar 130-an. Nah, aku mencoba untuk mengidentifikasi nih sebenarnya kayak tantangan apa sih saat mereka implement approach HR analytics maupun apa namanya kayak advance analytics di company mereka gitu. Nah, biasanya tuh tantangannya tuh ada dua tipe ya. Jadi kayak tantangan dari tipe empowerment dari sisi tim kita sendiri, terus mm-mm. kemudian tantangan dari luar gitu. Nah, kalau misalnya kayak tantangan dari luar itu kan bisa aja kayak ketersediaan atau ketidakkonsistenan data yang ada di perusahaan. Kita sebagai praktisi HR Analytics kita udah pinter banget nih gitu, tapi ternyata company nggak begitu mendukung nih untuk mengimplementasi beberapa tools gitu. Jadi Hmm. itu termasuk tantangan juga gitu. Nah, kalau tantangan dari dalam sendiri menurut aku ini yang akan sangat relate ke teman-teman sih gitu. Gimana kita mengembangkan kreativitas atau kemampuan kita untuk menjadi HR analytics itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya untuk menganalisa data HR itu kan analisa data HR maupun data di general lah, itu kan perlu sebuah keterampilan yang memadai kan gitu atau Betul, kreativitas betul. gitu. Jadi kalau kita bisa bikin report tapi kayak kita nggak paham bisnisnya, otomatis report kita nggak akan berguna. Tapi kalau misalnya Mm-mm. kayak kita paham bisnis, tapi kita nggak bisa membuat report, kita nggak paham HR Analytics, ya kita nggak akan kepake gitu. Karena kita bisa aja digantikan oleh orang lain. Mungkin kayak gitu sih analoginya buat teman-teman. Oke, nah sebenarnya ada solusinya nggak Kak untuk membantu mempermudah itu ya dari counter dari si tantangannya lah gitu. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri sih gitu. Jadi kayak let's kita mulai untuk kembangkan analisa. Jadi kayak apa namanya bakat-bakat analisa itu bisa dimulai dengan cara yang paling sederhana. Kayak misal kayak kita mulai analisis data-data. Kalau sebagai HR kita bisa mulai untuk analisis data-data rekrutmen, data-data turnover, dan data-data potensial lain. Tapi sebagai orang luar atau general kita mungkin bisa mulai cek-cek nih apa namanya untuk mengadopsi atau mempelajari beberapa tools solusi gitu. Jadi kayak kita bisa mulai trial beberapa tools solusi untuk HR Analytics, kemudian kita juga bisa mulai mengembangkan skills kita di dunia HR Analytics melalui beberapa referensi kayak gitu. Oke deh Kak, thank you untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya nih Kak, emang aku tanyain, ada nggak sih Kak tips-tips kalau misalkan ya ternyata teman-teman di sini nih either dia mungkin tertarik untuk mempelajari HR Analytics atau mungkin ya mulai aduh kayaknya bagus juga ya diterapin di bisnis. Itu tuh ada tips-tipsnya nggak sih Kak kalau dari Kak Yaya sendiri? Nah, aku ada beberapa tips. Misalnya kayak teman-teman bisa mulai dari buku. Jadi aku ada beberapa rekomendasi buku. Misal untuk HR Analytics tuh teman-teman bisa pelajarin People Analytics Revolution. Itu bukunya itu judulnya kalau nggak salah Using Big Data to Transform Your Organization. Itu ditulis oleh Ben Weber. Kemudian ada People Analytics itu How to Use Big Data to Improve Employee Performance and HR Decision Making dari Brian Lawley. Tapi sebenarnya kita kan tahu membaca itu akan lebih susah untuk dimengerti karena kan kayak it takes a long time. Nah, Betul, di, betul. di internet tuh udah banyak banget kayak apa namanya solusi untuk kita kursus gitu. Nah, tadi kan Ria juga sempat mention tuh kursus HR Analytics adalah salah satu cara yang paling efektif menurut aku dan paling cepat untuk kita bisa gather knowledge karena itu udah didesain dengan berbagai macam experience kayak gitu per HR Analyticsan.